Panjenengan punya uang sekarang, ada jaminan uang panjenengan tetap panjenengan miliki sampai besok? Tidak ada. Kalaupun uangnya tersimpan sampai besok, ada jaminan nyawa kita masih hidup sampai besok? Tidak. Maka disitulah pentingnya punya niat. Nah, maka ngomong sama Takmir Al-Amin, Pak, niki kula nitip 100.000, tapi komitmen uang 100.000 ini, Pak, ini tolong digunakan nanti untuk kegiatan pada bulan Ramadan. Uangnya tersampaikan, jeret. Lah kok ternyata, mudah-mudahan boten nggih, mudah-mudahan semuanya panjang umur, ternyata usia kita tidak sampai ke bulan Ramadan, maka uang yang panjenengan sedekahkan itulah yang sampai pada bulan Ramadan. Faham boten? Faham boten? Nah, termasuk niat. Panjenengan tahu dalilnya niat sing paling penak, paling gampang panjenengan sampun ngertos napa niku? Kalau ada orang niat sholat tahajud sebelum tidur, jadi saat durunge turu angen-angen, ya Allah, nanti malam hamba niat sholat tahajud, qadarullah tanpa disengaja keturun sampai azan subuh. Apa yang terjadi dengan orang itu? Allah catet pahala tahajud sempurna. Nggih napa nggih? Panjenengan buka dalilnya dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nah, itulah fungsinya niat. Maka mulai sekarang Bu diniati, ya Allah, Ramadan kurang 9 hari. Ya Allah, hamba niat, ya Allah, poso 30 dino der. Hamba niat terawih gak tahu bolong. Hamba niat setiap hari hamba mau sedekah, entah sedikit ataupun banyak. Hamba niat, ya Allah, hamba akan bantu acara di masjid-masjid yang hamba ikut di sana. Hamba niat, ya Allah, mau mengkhatamkan Al-Quran. Jadi niat itu termasuk noto ati. Nah, kalau 3 perkara ini panjenengan punya, insya Allah ketemu Ramadan lancar, amin ya Rabbal Alamin. Sip, itu dulu mengenai Ramadan. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita di pagi hari ini. Tentang apa? Kita mau berbicara satu tema, yaitu yang berbicara tentang indah di mata, sakit dirasa. Apa itu? Poligami. Astagfirullahaladzim. Kenapa sih Bu dengan poligami kok? Mesti saya ngomong poligami, ngomong poligami. Ada apa Anda ini? Kualat loh nanti. Dan saya tahu beberapa di antara panjenengan ini yang suaminya sudah beristri lebih dari 1, tapi istrinya belum tahu. Tapi saya gak kelem ngomong wonge. Saya orangnya itu memang dari dulu gak pernah bongkar-bongkar aib, itu gak pernah. Tapi nanti ketika mulai rame di majelis taklim pare, saya mek guyu tok jero niati. Alah cek keteruh. Aku les ket biyen eruh gitu. Gitu tuh istrinya sebelum tahu ya sempet ngelokne wong wedok liya. Kok gelem ya dadi bojo nomor 2. Itu kalau saya tahu Bu, bayo gak roh bojomu wis 3 saiki. Maka gak usah ngenyek wong liya Bu. Jangan-jangan orangnya Anda. Yang mana? Jilbabe clear. Sudah tidak tak sebut lah. Soalnya agak sing podo jilbabe. Lanjut. Nah, sekarang indah di mata, sakit di rasa. Itu kita mau berbicara apa? Panjenengan tulis surat Al-Hadid. Surat apa? Al-Hadid ayat 20. Jadi kita mau bahas secara singkat saja suratul Hadid ayat keberapa? 20. Di dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-20 ini jelas sekali Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita dunia itu Bu di meripat ijo. Sampai Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, innamad dunya hulwatun khadirah. Dunia itu kata Nabi Muhammad hulwa. Hulwa itu lek dirasa nih kayak permen. Permen itu rasanya apa? Manis. Dan orang kalau kena yang manis itu sampai ada orang itu edik. Edik itu ketagihan
manis. Jadi setelah makan harus makan yang manis-manis. Kalau pas mulutnya terasa kurang enak, idune rasanya kayak gak penak, bedo, itu dia harus minum yang manis. Nah itulah dunia. Dan warnanya khadhirah, akhdar itu apa? Warnanya hijau. Wes kelire hijau, panjenengan kalau lihat sawah hijau-hijauan, meripat kerasa seperti apa? Nyaman, enak gitu ngelihat hijau-hijauan. Apalagi selain warnanya hijau, rasanya apa? Manis. Iki lek gak dikat dengan cara yang ekstrim, panjenengan akan ketarik. Lama-lama panjenengan kena ayat Quran, alhaakumut takatsur hatta zurtumul makobir. Setelah mati baru sadar, lo tiba nih akhiratku enul, bondoku ketinggalan di dunia. Omah lantainya 27 tanpa lift lagi. Itu maka istri yang nomor 1 taruh lantai paling atas, insya Allah seminggu mati. Naik turun lantai 27, tapi kamarnya lantai 27, dapurnya di lantai dasar. Wes salah kate mangan males, gak mangan luwe, munggah mudun kesel, itu seminggu tifus, masuk ICU, 2 jam berangkat. Kersa mboten? Oh janganlah ya. Nah sudah, maka orang itu baru sadar ketika dia wafat, alhaakumut takatsur hatta zurtumul makobir. Maka ayat ini kita baca sebelum kita ini zurtumul makobir, supaya apa? Ngerti hakikat dunia itu seperti apa. Yaitulah dunia dek meripat penak. Panjenengan kalau ngelihat orang punya mobil mewah, panjenengan mesti curiga kan, ini mesti wongnya seweneng. Padahal Anda tidak tahu di dalam mobil itu ada orang naik mobil mewah tapi berangkat ke gedung KPK karena dia ketua KPK. Bedo mana ya? Karena ternyata dia ada kasus di KPK. Itu mobil mewah kroson nikmatin apa mboten? Beda dengan panjenengan sepeda motor RC welek, tapi atine bunga berangkat nang masjid awake seger waras, itu jauh lebih nikmat dibanding Mercy berangkat ke gedung KPK. Nggih napa nggih? Panjenengan lihat orang rumahnya megah, mesti panjenengan suudzon, mesti wonge bongah ngene iki omahe gawedi, padahal jerone ati soro sumudan lah kok bocor. Orang yang rumahnya besar bu kepikiran, lu sepinggir kono kok enek rembesan, lu pinggir kene kok jendelone kene angin lah kok goyang, lu sing keramike mumbul. Bahkan saya punya cerita kisah nyata, saya dengar langsung dengan telinga saya sendiri. Ada orang kaya deket dari sini, tidak jauh dari sini, itu nyimpen batangan emas. Di mana bu? Nitil tembok dengan tangannya sendiri. Wong sugih luar biasa, simpanannya itu emas batangan yang kiloan itu loh bu. Itu saking bingungnya lek ndekek duit, itu tembok kamarnya dipecah. Itu emas dimasukkan, serep, ditutup pakai semen, diluluh. Setelah selesai, keramiknya dipasang lagi, tik 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 tik. Saya ngomong sama dia, lek ente mati mendadak, omahmu mbek anakmu didol, sing seneng sing nuku omah pas bongkar nemu emas. Soge emasnya akeh, bingung. Terus kalau melarat model kita bingung, si enak lumayan. Karena apa? Diwasne wong pantes, sampean kok bingung sih mas melarat? Oh ya pantes rapopo. Lah tapi coba kalau orang kaya bingung, panjenengan kan ya malah aneh. Lho iki apa sih sugih kok bingung? Bojone siji ya diwarah, mosok sugih bojone mek
Lho karuan kados panjenengan niki lho Pak gak sepira soge bojone siji pantes. Lah kalau orang kaya raya ditakoni istri berapa? Satu. Wah. Lo duwe akeh istri kok cuma. Maka ibu-ibu jangan doakan suami panjenengan soge. Nanti malu sama temennya kalau istrinya cuma. Wis dongane melarat teh karuan rapopo. Allahumma bingung menungso kok ya. Itulah manusia ini soge bingung melarat ya. Lele podo-podo bingung milih soge apa melarat? Ya panggahi Masya Allah. Ya karuan milih sugi ya. Lah itu Ustaz bingung nyimpen duit, lah kene bingung ngutang duit karuan bingung nyimpen timbang bingung. Nah sudah, maka supaya kita tidak dipermainkan oleh dunia, Allah turunkan satu ayat lengkap. Satu ayat lengkap. Yang ayat ini kalau kita tadabbur perlahan, jadi bacanya itu jangan baca seperti orang khataman Quran. Lah kalau orang khataman ya jelas bacanya apa? Lebih cepat, dan terkadang bahkan dia tidak perlu memahami arti karena targetnya sekedar apa? Khatam. Nah, tapi kalau kita mau tadabbur, maka perhatikan ayat ini dengan baik. Kita akan ambil beberapa pelajaran. Surat Al-Hadid ayat 20. Ayat pinten Pak? Ayat pinten Bu? 20. Panjenengan buka ten Google. Tulis saja Al-Hadid ayat 20. Allah Ta'ala berfirman, i'lamu. Berarti kita oleh Allah disuruh mempelajari. I'lamu dari kata ilmu. Ilmu itu apa? Ilmu itu sesuatu hal yang kita tahu dengan keyakinan. Itu namanya ilmu. Berarti istilahnya ayat ini, kula lan panjenengan kalian Gusti Allah dikengken mengilmui dengan ilmu yakin. Dengan ilmu apa? Yakin. Karena apa yang akan Allah sampaikan, Allah jamin gak mungkin salah. Nggih? Maka yang pertama Allah berfirman, i'lamu, ketahuilah oleh kalian, ilmuilah oleh kalian, yakinilah oleh kalian. Apa ya Allah yang kami disuruh mengilmui? Annamal hayatud dunya, bahwasannya kehidupan dunia. Sekarang lihat kalimat annama. Annama dalam bahasa Arab sama kedudukan artinya dengan innama. Mau innama, mau annama, maka secara struktur kata artinya podo. Artinya apa? Hanya. Artinya apa? Hanya. Berarti dunia itu tidak lain dan tidak bukan, tidak lebih dari yang Allah ceritakan ini. Yo hanya ini tok dunia itu, tidak ada selain itu, tidak ada. Nah sudah, bahwasannya kehidupan dunia itu hanya nomor satu dan nomor dua, la'ibun walahun, permainan dan sesuatu yang melalaikan. Itu nomor satu. Dunia itu kata Allah apa? Main-main. Dan panjenengan perlu tahu, yang namanya main-main, ingat gak? Permainan itu ada selesainya. Gini apa mboten? Permainan itu ada selesainya. Main kelereng ada waktunya, main layangan ada waktunya, main sepak bola ada finishnya. Main apa lagi? Ya semua. Kalau namanya main itu ada waktunya dan tidak mungkin panjang. Karena sesuatu yang panjang, sesuatu yang lama, sesuatu yang kita harus fokus, itu bukan permainan, tapi apa? Kehidupan yang hakiki. Dan kehidupan yang hakiki itu bukan di dunia, tapi di mana? Akhirat. Kalau tentang dunia, dunia ini apa? La'ibun walahun, permainan dan sesuatu yang bikin manusia terlena. Nah maka Bu, ojo serius nemen. Ini tempat guyon dunia ini.
Jadi kalau kemudian panjenengan dagang kadang-kadang laris, ya jenenge dulinan, kadang-kadang yo enek menangi. Lah kok kadang-kadang dagangannya gak payu blas, lho jenenge wong main mosok menang terus, kadang-kadang ya kudu kalah. Loh kok wes kepotong waktu sholat, ya sudah, yang ngerti ini main-main, ada waktu berakhirnya, harus segera pindah kepada sesuatu yang serius. Apa yang serius itu? Sholat. Ya itulah. Maka nomor satu, Allah menceritakan tentang dunia. Ketahuilah bahwasannya dunia ini la'ibun walahun, permainan. Nah maka dengan itu jamaah, saya sedikit kasih tambahan. Panjenengan kasih catatan kaki pada surat Al-Hadid ayat 20. Panjenengan tambahi satu saja. Tujuannya apa? Diangen-angen nanti kalau kita pulang. Apa yang satu itu? Al-An'am ayat 44. Ini penting sekali jamaah. Al-An'am ayat berapa? 44. Jangan panjenengan kira orang kalau sukses dunia itu Allah cinta kepada dia. Gak mesti. Begitupun sebaliknya. Jangan lek ono wong sukses iki mesti diujo mbek Gusti Allah ini. Ndak juga. Karena taraf cinta dan bencinya Allah itu ukurannya bukan dunia. Sekarang kita lihat Al-An'am 44. Falamma nasu ma dzukkiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Justru ketika manusia itu lupa dengan peringatannya Allah, lali sholat, lali sodakoh, lali silaturahim, lali ibadah, urusannya kerja terus. Ada apa enggak? Ada. Wong banyak orang kaya itu umroh itu mek status tok kok. Umroh itu cuma status. Ibadahnya mek setitik, blonjone sing akeh. Posting di Instagramnya berkali-kali. Bahkan ada orang kaya itu berangkat umroh rela bayari satu orang khusus untuk apa? Videografer. Anda tidak ngerti videografer Anda? Tidak ngerti Anda? Tidak ngerti Anda? Wes pokok khusus kayak motret video momen-momen yang keren nanti diposting. Bayangin, bukannya itu salah, bukan, tapi eman kamu punya rezeki lah kok ibadahnya digawe guyon, padahal aslinya yang guyon itu dunia, yang serius itu ibadah. Maka Allah berfirman dalam Al-An'am 44, tatkala mereka lupa peringatan dari Allah, kami buka pintu kesenangan untuk mereka. Itulah namanya istidraj. Justru gak tahu sholat, gak tahu silaturahim, gak tahu ngaji, gak tahu belajar, gak tahu ngibadah, lah kok usahanya tambah lancar. Al-An'am 44 sama Allah dibuka. Tujuannya apa? Supaya mereka tidak sadar akan kelalaiannya, tambah suwe lan suwe oleh Allah dihukum tiba-tiba. Pas hukuman tiba-tiba itu datang, fa idzahum mublisun, langsung mereka putus asa. Contoh, panjenengan buka dalam surat Al-Qalam. Surat apa? Al-Qalam. Ada ashabul jannah, pemilik kebun anggur. Wah, seneng karena apa? Besok bakal panen dan buahnya melimpah, anggurnya keren, luar biasa. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Ketika semua itu mereka dapatkan, terus mereka mulai bisik-bisik. Apa bisik-bisiknya mereka? Besok kita panen, hati-hati loh yo. Lek panen ojo sampai kecampuran wong melarat. Wong melarat ini senengane jaluk.
Maka bagaimana? Kita tipu mereka. Pagi-pagi kita berangkat, tapi kita pura-pura kesasar. Nanti orang melarat itu ikut sama kita. Lah kok ternyata kita tidak jadi panen. Lah nanti kita gantian panennya waktu malam, pas wong melarat wis mulai. Bayangin jahatnya mereka. Ternyata apa yang terjadi? Betul, mereka lakukan itu. Orang miskinnya tertipu. Setelah orang miskinnya pergi, mereka berangkat ke kebun mereka. Apa yang terjadi? Kebunnya habis seperti tanah lapang yang tidak pernah sama sekali ditanemin sesuatu di situ. Sampai mereka bilang apa? Kudu iki awake dhewe kesasar. Temennya bilang, loh yo iki kebone awake dhewe. Temennya bilang, kudu. Muter mereka, loh gak ketemu, yo iki kudu. Sampai mereka oleh Allah dihukum apa? Muter gak mandek, gara-gara nyari kebunnya ndak ketemu, karena mereka ndak nyangka kebun yang bakal panen seketika hancur seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kebun ini jamaah perwakilan apa? Toko. Perwakilan apa? Kandang sapi. Perwakilan apa? Kandang ayam, petelur. Masya Allah, masuk Pak Samsul. Kandang ayam, pedaging, toko, dan semuanya, pekerjaan, kantor, uang. Ya itulah perumpamaannya. Kalau kita lupa kepada Allah, jangan dikira bakal disereti. Lah kok sama Gusti Allah malah dijembar nih. Tujuannya apa? Supaya kita tidak sadar. Kalau kita terlanjur tidak sadar, apa yang terjadi? Nanti oleh Allah dihukum secara tiba-tiba. Nah sudah, kita lanjutkan berikutnya. La'ibun walahun. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, dunia itu apa? Wazinatun. Zinatun itu apa? Perhiasan. Panjenengan pernah dengar riwayatnya Nabi Isa? Nabi Isa itu ketemu perempuan tuwek, elek, bungkuk, kulite ireng, pipine peot, awake kurus kering, jelek banget, perempuan tua sudah, terus tua epol. Tapi lucunya perempuan tua ini pakaiannya mewah, pakai baju dengan perhiasan ngepol, ada perhiasan di tangannya, minyak wanginya semerbak, pipinya dikasih blush on. Mana ibu-ibu yang tua nggih blush on? Berak krasa lek umure wis akeh. Pakai blush on, meripate dikasih celak mumbul sampai nyelirit 3 senti nang pinggir. Masya Allah. Ada apa ndak? Hidungnya di make up penipuan. Ada kayak bayang-bayangnya, aslinya pesek ketoke, asli pesek ketoke. Penipuan apa ndak itu? Sampai suaminya ngelihat, sampean sopo? Lah aku bojomu Mas. Ah ora guduk. Bojoku lo irunge pewesek. Lah kok sampean iki mbuangir cekel to Mas, iki penipuan Mas. Walah, tiba nih penipuan tenan, aslinya pangga. Nah sudah, itu perempuan ketemu Nabi Isa. Nabi Isa kaget. Nabi Isa tanya, Mbak, sampean iki sopo? Wes tuwek, bungkuk, peot, perot, kuru, ireng, usia wes wakeh, gak menarik blas. Lah kok panjenengan perhiasannya luar biasa seperti ini? Apa jawabannya perempuan itu? Anad dunia, aku ini dunia. Terus Nabi Isa tanya, loh terus fungsimu pakai dandanan semegah ini mau cari apa? Katanya perempuan itu apa? Cari suami. Loh serius Bu? Jawabannya perempuan itu kepada Nabi Isa, cari apa? Wes tuwek kok dandanane menor. Cari suami. Nabi Isa tanya, entuk wakeh. Tanya kan Nabi Isa penasaran, modelnya niki mosok yo entuk bojo. Kata perempuan itu apa? Dapat banyak.
Karena mereka tertipu dengan perhiasan saya, mereka lupa hakikat wajah saya yang seperti ini. Terus Nabi Musa tanya, Nabi Isa tanya, apa nasibnya suamimu? Matu, kuabeh mate, kabeh mati. Nah, itulah dunia ini, Bu. Mek ketok etok perhiasan, asli nih elek, dek meripat. Semua orang itu menginginkan apa yang belum dia miliki. Lek wis dimiliki, yo isine tinggal bosen. Nggih napa nggih? Dulu awal menikah, rapi. Oh, itu hari pertama itu nderwedeg itu, bayang nih malam pertama kok bengi lapo ya. Isin pora kira-kira, ya Allah. Sampai ada yang nyeting, engko bengi pokok buka jilbabe kudu ndek jeding, aku isin, aku lek buka jilbab di kamar aku mau. Sudah. Setelah jalan 10 tahun, ayune panggah, gantenge panggah, rasane lo kok beda ini, kayak tahu ya ini. Masya Allah. Nah, itulah dunia ini, perhiasan tok. Tapi hakikatnya perempuan tua, renta, peyot, kuru, ireng, elek, yang kalau dunia itu hilang perhiasannya, panjenengan akan melek, ternyata walah bak nih gayane apa-apa nih. Itu loh dunia itu, zina, perhiasan. Wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Dan isinya berbangga-banggaan. Ini ake ini, Pak. Mahal ini. Ini ake ada motifnya burung gagak. Tapi tak angen-angen gak petuk-petuk gagak ini. Saya tanya sama yang jualan, iki gagain di sih Mas, wes ucul. Walah. Lagi sisa apa nih? Iki kari susuane tok Ustaz. Oh, Masya Allah. Sudah. Sekarang lihat orang yang punya akik. Zaman dulu, zaman Pak SBY, pamer bacaan, apalagi pancawarna. Punya Pak Joko itu apa itu? Apa merah itu namanya? Mira, bisa juga ruby atau apa macam-macam. Padahal panggah hakikatnya apa? Watu. Hakikatnya apa? Watu. Tapi pamer. Iki wingi tak tes nang bagian Unbra. Kekuatan batu ini mencapai pret, panggah watu.